Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan model matematika, tepatnya adalah program linier. Di dalam program linier di sini kita diminta untuk mencari titik optimum suatu model matematika. Oke, kali ini sudah saya sediakan model matematikanya. Variabel keputusannya adalah X dan Y. X-nya jumlah produksi jenis 1, kemudian Y-nya adalah jumlah produksi produk jenis 2. Kemudian ini fungsi sasarannya, Fxy sama dengan 1200X ditambah 1000Y. Kemudian kendalanya ada 6 kendala. Yang ditanyakan adalah berapa keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari model matematika seperti ini. Untuk menyelesaikannya, kita akan menggunakan GeoGebra karena di sini hanya terdapat 2 variabel, jadi dapat kita selesaikan dengan menggunakan metode grafik dan akan menggunakan GeoGebra untuk membuat grafiknya. Oke, langkah yang pertama kita harus menuliskan terlebih dahulu fungsi sasaran model tersebut. Fungsi sasarannya adalah Fxy sama dengan 1200X ditambah Y. Kita ketikkan di input di sini. Kita tulis tadi F kemudian dalam kurung otomatis terdapat tutup kurung. Tinggal kita ketikkan X, Y Kemudian bergeser ke paling kanan sama dengan kita lihat di sini ternyata fungsi sasarannya adalah 1200X ditambah 1000Y. Ini adalah fungsi sasaran dari model yang kita miliki. Kalau teman-teman sudah mengetikkan seperti ini, silakan di enter. Oke, di sini sudah muncul fungsi sasarannya. Kemudian berikutnya, setelah fungsi sasaran, yang harus kita lakukan adalah membuat kendala-kendala dari model matematika tersebut. Kita awali dari kendala yang pertama. Kita lihat semua kendala ini masih dalam bentuk pertidaksamaan. Kita harus ubah dulu ke dalam bentuk persamaan. Sederhana langkahnya, tinggal diganti dengan tanda sama dengan. Oke kita awali dari kendala yang pertama. 10X ditambah 5Y sama dengan 80. Ini adalah kendala pertama, tetapi masih dalam bentuk persamaan. Oke, kalau sudah teman-teman ketik seperti ini, silahkan enter. Pasti nanti ada perubahan di dalam GeoGebra-nya. Karena apa? Karena di dalam GeoGebra-nya ini otomatis akan mengalami penyederhanaan. Nah, ini kan berbeda dengan yang kita tulis. Karena apa? Karena di sini sudah mengalami penyederhanaan. Untuk mengeceknya, silahkan teman-teman double klik. Nah, di sini sudah betul yang kita tulis. Kemudian misalkan di sini kita ganti bukan equation 1, misalkan kendala 1 Kemudian enter. Nah, tidak boleh pakai spasi, berarti kita tuliskan kendala 1. Oke. Nah, ini adalah kendala 1. Kalau dirasa gambar grafiknya masih terlalu besar, teman-teman klik dulu di sini Move Graphic View. Kemudian pilih Zoom Out. Pilih Zoom Out. Sesuaikan. Kemudian kalau dirasa kurang ke bawah, tinggal di move aja. Nah, seperti ini.
Ini adalah garis untuk kendala yang pertama. Kita lanjutkan untuk kendala yang kedua. Kita inputkan 6X ditambah 6Y sama dengan, masih sama dengan dulu ya, sama dengan 66. Kalau sudah, silakan teman-teman enter. Kemudian kita edit, misalkan di sini kita ganti dengan kendala, oke, tidak boleh pakai spasi, kendala 2, enter. Nah, ini adalah garis kendala 2 ya. Kemudian berikutnya kendala 3, kita ketikkan di input 5X ditambah 6Y sama dengan 90. Nah, ini adalah kendala yang nomor 3. Kita editkan di sini. Misalkan kendala 3, enter. Nah, ini adalah garis untuk kendala nomor 3. Kemudian kendala yang nomor 4 ya, kita ketikkan X sama dengan 0 ya. Oke, ini kita ganti menjadi kendala nomor 4 ya. Kendala 4 ya. Kemudian yang terakhir, kendala nomor 5, Y sama dengan 0 ya. Ini adalah kendala nomor 5. Kita edit di sini. Kendala kendala 5. Oke. Kita sudah berhasil membuat garis dari kendala model matematika tersebut. Selanjutnya, kita akan mencari daerah visible dari kendala-kendala tersebut ya. Caranya diinputkan di sini ya. Kemudian kita ketik kembali kendalanya, yaitu 10X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 80 ya. Jadi bukan lagi sama dengan, tapi sesuai dengan kendalanya, yaitu kurang dari sama dengan 80 ya, seperti ini. Kemudian teman-teman jangan lupa tambahkan tanda dan ya, ini adalah dan n ya, n seperti ini. Ketikkan lagi kendala yang berikutnya, yaitu kendala yang nomor 2, 6X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 66 ya, seperti ini. Kemudian teman-teman juga tambahkan lagi dan atau n ini. Jadi semua kendalanya kita gabung dengan tanda hubung dan ya, biar diperoleh daerah visible. Dan kita tuliskan kendala nomor 3, berarti 5X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 90. Nah, ditambah dan kembali ya, karena masih ada 2 kendala lagi ya. Ditambah dan kita ketikkan X lebih besar sama dengan 0 seperti ini ya. Kemudian ditambahkan dan kembali ya. Kemudian kita ketikkan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, oke, ini adalah daerah visible ya, dari kendala-kendala yang kita miliki di sini. Kalau sudah semua tinggal di enter. Nah, ini adalah kendalanya. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas ya sampai sini. Jadi kita review sekali lagi. Kita tulis kendalanya dalam bentuk persamaan terlebih dahulu. Baru berikutnya untuk mencari daerah visible, kita gabungkan kendala-kendalanya dengan tanda hubung dan ya, atau konjungsi di sini. Jadi di sini setelah kita lakukan penggabungan kendala-kendalanya, diperoleh daerah visible ya. Bentuknya adalah segi 4. Selanjutnya, kita harus menentukan koordinat titik-titik sudut dari daerah visible ini. Ya. Caranya tinggal kita klik poin ya.
kemudian pilih intersect, ya ini. Selanjutnya kita klik di setiap sudut daerah visible. Nah, seperti ini diperoleh titik A, koordinatnya adalah 0,11. Kemudian titik sudut yang lain di sini misalkan ini B, koordinatnya adalah 0,0. Kemudian berikutnya titik C di sini diperoleh 8,0. Kemudian titik sudut yang terakhir yang ini tinggal kita klik saja. Nah, diperoleh 5,6 ya. Oke, ini adalah titik-titik sudut daerah visible yang nanti akan kita gunakan untuk menentukan nilai fungsi sasarannya di sini ya. Oke, kita akan masukkan di sini ya, boleh input di sini. Inputnya titik yang kita gunakan adalah titik sudut A, B, C, D ya. Tinggal diketikkan F, kemudian kurung buka. Nah, kita ketik A ya, A-nya besar berarti sesuaikan ya. Kemudian enter. Nah, di sini diperoleh nilai ya, boleh kita edit di sini A, kemudian di sini kita kasih nama misalkan FA ya. Oke. Atau nilai A gitu. Oke. Boleh seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan untuk titik berikutnya ya. F kemudian kurung buka B, enter. Nah, kita ganti di sini ya. Misalkan nilai B ya seperti ini 0. Kemudian berikutnya F, titik berikutnya adalah C, kita enter. Nah, seperti ini. Misalkan ini kita kasih nama nilai C ya. Kemudian yang terakhir diinputkan di sini F D ya. Kemudian enter, diperoleh nilainya seperti itu. Kita ganti di sini, di sini F D ya, seperti ini. Kemudian kita edit di sini misalkan nilai D. Nah, oke, selanjutnya setelah kita tentukan nilai fungsi sasaran di setiap titik sudut daerah visible, tinggal kita simpulkan ya sesuai dengan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapa keuntungan optimal. Nah, kalau keuntungan yang optimal adalah keuntungan yang maksimum, artinya nilainya yang paling besar. Dari keempat nilai ini, yang paling besar adalah 12.000. Jadi dapat kita simpulkan keuntungan maksimum atau optimal dari model matematika tersebut adalah 12.000, di mana harus memproduksi 5 produk jenis pertama dan memproduksi 6 produk jenis yang kedua. Oke, ini adalah penjelasan mengenai metode grafik menggunakan GeoGebra. Metode grafik ini hanya digunakan untuk 2 variabel keputusan. Jadi, kalau model matematikanya memiliki 3 variabel atau lebih, maka tidak bisa menggunakan metode grafik. Yang bisa kita gunakan adalah metode simplex. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan, dijelaskan, mudah untuk dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.